Pemerintah Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung memulangkan puluhan wanita pekerja seks yang sempat diamankan di rumah penampungan sementara. Sebelumnya, Satreskrim dari Polres Pangkal Pinang sempat melakukan penggerebekan di kawasan eks lokalisasi Parit 6, Kecamatan Bukit Intan pada Sabtu 2 Juli kemarin. Setidaknya ada sebanyak 35 WPS yang dipulangkan ke keluarganya masing-masing di daerah asalnya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Cepi Marlianto yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Cepi. Ya, baik rekan Mei dan pemirsa Tribuners dimanapun berada, memang tepatnya pada sejak hari Minggu dan Senin kemarin, pemerintah Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memulangkan puluhan wanita pekerja seks atau WPS yang sempat diamankan di rumah penampungan sementara sejak hari Sabtu yang lalu. Seperti yang ketahui, memang pengamanan puluhan WPS tersebut setelah adanya penggerebekan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal ataupun Satreskrim Polres Pangkal Pinang setempat di kawasan eks lokalisasi Parit 6 di Kecamatan Bukit Intan pada Sabtu tanggal 2 Juli 2022 kemarin, di mana berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang, Eti Fahriyati, mengatakan setidaknya ada sebanyak 35 WPS yang dipulangkan ke daerah masing-masing di daerah asalnya. Seperti yang ketahui, dari 35 WPS tersebut yang sempat diamankan memang mayoritas semuanya berasal dari luar daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tepatnya dari Provinsi Jawa Barat, di mana seluruh WPS tersebut sebelumnya memang sempat terjaring razia yang dilakukan oleh aparat kepolisian bersama Satuan Polisi Pamung Praja setempat. Eti sendiri mengungkapkan pemulangan 35 WPS tersebut sudah dilakukan selama 2 hari berturut-turut sejak Minggu 3 Juli 2022 dan Senin kemarin pada tanggal 4 Juli 2022, di mana puluhan WPS tersebut dipulangkan ke daerah asalnya menggunakan melalui jalur laut dari Pelabuhan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, di mana dalam pemulangan tersebut 35 WPS tersebut juga didampingi oleh petugas kepolisian dan petugas dinas sosial dan PPPA setempat. Selain itu, memang guna mengantisipasi WPS tersebut kembali lagi ke Kota Pangkal Pinang, sampai saat ini juga pihaknya masih terus melakukan pengawasan di tempat-tempat eks lokalisasi yang ada di Kota Pangkal Pinang, terutama di kawasan Parit 6 dan Teluk Bayur, Kota Pangkal Pinang. Memang seperti diketahui, sejak tahun 2021 kemarin, 2 kawasan eks lokalisasi tersebut sudah dilakukan penutupan oleh pemerintah setempat. Oleh karena itu, memang dari total tersebut setidaknya ada sekitar 6 sampai 7 orang yang masih berada di bawah umur. Bahkan yang paling mirisnya, berdasarkan data dari Dinas PPA Kota Pangkal Pinang, ada satu orang WPS yang berusia 14 tahun. Awal mulanya memang WPS tersebut masuk ke Pangkal Pinang dikarenakan adanya menjadi korban penipuan saat mencari pekerjaan di media sosial, di mana memang mayoritas WPS yang bekerja di Parit 6 sendiri diiming-imingi untuk dapat bekerja seperti mengasuh anak, kemudian menjaga kafe dan rumah makan, tetapi sesampainya di Pangkal Pinang sendiri mereka ditipu untuk menjadi pekerja seks komersial atau PSK, di mana para pekerja tersebut sendiri didatangkan ke Pangkal Pinang dengan berbagai macam perjanjian, terutama mereka sendiri pada saat kedatangannya dijanjikan dengan perjanjian seperti ongkos yang dibayarkan oleh dari pihak Parit 6 itu sendiri. Sedangkan pada saat di sana juga mereka ditahan dengan berbagai perjanjian, terutama untuk sewa kamar dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal serupa, pihaknya sendiri bersama dinas terkait dan kepolisian sendiri sudah melakukan kesepakatan dengan para WPS tersebut, terutama apabila mereka tetap kembali ke Pangkal Pinang, pemerintah setempat sendiri tidak akan mengurus kembali para WPS tersebut, dikarenakan hal itu sudah menjadi kesepakatan dari kedua belah pihak. Sementara itu, untuk mengantisipasi adanya tindak pidana perdagangan orang ataupun TPPO, dinas setempat juga
telah melakukan berbagai antisipasi di mana memang dia meminta para masyarakat yang terhimpit ekonomi dan untuk mencari pekerjaan agar lebih berseleksi ataupun memilih dengan tepat sumber-sumber pencarian lowongan kerja yang diinginkan terutama dari media sosial. Di mana dengan kondisi dipulangkannya 35 PPS kemarin tentunya membuat keprihatinan dari semua pihak, terutama dari pemerintah Kota Pangkal Pinang, di mana memang pemerintah kota setempat sendiri mengaku kecolongan dengan adanya pengoperasian eks-lokalisasi tersebut. Seperti diketahui memang sejak tahun 2021 kemarin kedua tempat tersebut sudah resmi ditutup. Bahkan pada tahun 2021 kemarin juga pemerintah sempat sudah melakukan pemulangan terhadap 152 PSK dengan biaya anggaran yang keluar sendiri untuk pemulangan tersebut sekitar 296 juta rupiah. Begitu rekan Mei, kembali ke studio. Baik, terima kasih Capi Marlianto atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala DPPP AKB Kota Pangkal Pinang. Berikut tayangannya untuk Anda. Berawal dari laporan salah satu ya yang berada di P6 itu bahwa mereka termasuk dalam penipuan pekerjaan ya. Nah itu ya, penipuan pekerjaan. Usia 14 tahun itu kan itu urusan kami, itu perlindungan anak kan. Nah jadi waduh ya Allah, saya memang betul-betul ya dalam hati ini kok tega ini mempekerjakan yang usia segitu. Nah pihak P6 itu ternyata mereka ini ya, kalau menurut cerita kalau dapat langganan kena siksa tadi. Menurut ini udah cerita benar-benar dari media sosial. Nah ada dari medsos itu bahwa butuh pekerjaan ya. Nah sebagai apa namanya tadi kerja di restoran ya. Mimpin lagu karaoke, tidak masalah menurut mereka ya, itu pekerjaan halal juga maksudnya ya, tapi tidak nyangka mereka harus dipaksa ada yang open. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.